Halo semua, gua Indra. Kali ini gua akan kembali melanjutkan cerita dari manga Blue Lock. Sekarang kita sudah sampai di laga ketiga untuk Munchen, di mana yang akan menjadi lawan Munchen selanjutnya adalah Ubers, tim dari Italia yang berisikan Baro, Aiku, Nico, Aryu, dan juga Sendo. Gua jamin ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Dan gak usah lama-lama, ini dia alur cerita Blue Lock part yang ke-21. Seperti biasa, mari kita berkenalan dulu dengan tim Ubers. Sebagai sang master, Mark Snoopy punya pandangan unik tentang sepak bola. Bagi Snoopy, sepak bola adalah pekerjaan. Klub adalah perusahaan, lalu para pemain merupakan karyawannya. Semua pemain dituntut untuk mengikuti taktik dan strategi yang sudah disediakan. Lalu jika mereka sampai gagal dalam pertandingan, maka itu akan menjadi tanggung jawabnya Snoopy. Bisa dibilang para pemain setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Snoopy, kecuali satu orang, yakni Baro. Bagi Baro, sepak bola bukan sekedar pekerjaan. Sepak bola adalah jalan agar dirinya menjadi raja. Dari sana Snoopy tertarik dengan Baro. Snoopy bahkan sampai membujuk Baro secara pribadi agar mau bergabung ke dalam timnya. Di mata Snoopy, Baro sangatlah berbakat dan itu mengingatkan Snoopy pada sahabatnya. Jadi di masa kejayaannya, Snoopy dan sahabatnya pernah ingin merajai dunia sepak bola. Namun takdir berkata lain. Mereka gagal di tengah jalan karena uang. Mereka berfoya-foya, performa mereka menurun, karir mereka jatuh, dan pada akhirnya sahabat Snoopy depresi hingga mengakhiri dirinya sendiri. Snoopy tidak ingin Baro jatuh ke dalam lubang yang sama. Oleh karena itu, Snoopy mengajak Baro untuk jadi penerusnya sebagai Raja Ubers. Ya walau begitu, Baro tetap menolak tawaran tersebut. Baro tidak sudi disamakan dengan orang lain dan menerima mahkota secara cuma-cuma. Nah, beberapa waktu kemudian, Baro yang tengah melakukan relaksasi didatangi oleh pemain Ubers bernama Lorenzo. Di sini Lorenzo memberitahu alasan Snoopy bermain bola adalah untuk mengincar trofi 5 liga besar Eropa. Dan ya setelah memenangkan Serie A bersama Ubers, Snoopy berencana untuk pensiun. Makanya dia sedang mencari striker untuk jadi penerusnya. Lorenzo kemudian menceritakan kebaikan dari Snoopy, di mana bisa dibilang hidup Lorenzo berubah gara-gara Snoopy yang mengajaknya bermain bola. Sebelum bersama Snoopy, Lorenzo tak lebih dari bocah terlantar yang suka nyopet. Namun sekarang Lorenzo termasuk ke dalam 11 pemain muda terbaik dunia bersama Sae dan juga Kaiser. Dari situ Baro pun mengerti jika Snoopy tidak main-main dalam menjamin masa depan anak asuhnya. Dan ya pada akhirnya Baro sepakat untuk bekerja sama dengan Snoopy. Bukan sebagai penerus tapi sebagai pesepak bola yang akan melampauinya. Lalu untuk memenuhi egonya Baro, Snoopy lantas memposisikan Baro menjadi pusat permainannya Ubers. Sementara itu setelah menjadi man of the match di pertandingan sebelumnya, Isagi mendapat wawancara eksklusif dari media olahraga. Selain itu Yukimiya juga diajak oleh Chris untuk mengikuti sesi pemotretan iklan. Begitu sesinya selesai, Yukimiya dipanggil oleh Ego. Rupanya Ego sudah mengetahui kondisi matanya Yukimiya. Dan di sini Ego juga telah mengirimkan data kondisi Yukimiya kepada klub yang berminat padanya. Nah dari semua klub yang berminat, Ajax bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan mata Yukimiya. Tentu itu merupakan tawaran yang langka. Namun meski demikian Yukimiya tidak mau buru-buru menerima tawaran tersebut. Yukimiya meminta Ego untuk menyuruh Ajax menunggu sampai Neo Egois selesai. Soalnya Yukimiya merasa belum pantas dan masih ingin membuktikan dirinya. Pindah pada Hiyori, kita kemudian dibawa melihat cuplikan masa lalunya. Terungkap kedua orang tua Hiyori merupakan atlet runner-up di bidangnya masing-masing. Karena selalu merasakan pahitnya menjadi nomor 2, orang tua Hiyori punya ambisi untuk menjadikan putranya sebagai juara 1 dalam sepak bola. Sedari kecil, pola makan serta fisik Hiyori selalu dijaga. Hiyori juga menjalani latihan intens di akademi sepak bola elit. Lalu kedua orang tua Hiyori selalu memberi support dengan wajah bahagia. Namun itu cuman topeng di depan Hiyori.
Soalnya di belakang, orang tua Hiyori sering bertengkar perkara obsesi mereka sendiri. Nah, di suatu malam, Hiyori tak sengaja mendengar pertengkaran hebat orang tuanya. Hiyori yang kaget jatuh ke bawah tangga dan kakinya terluka. Di saat itu juga orang tua Hiyori langsung panik dan takut ambisi mereka gagal. Mereka enggak ada tuh peduli sama kondisi mentalnya Hiyori. Meskipun sudah tahu kenyataan pahit tersebut, Hiyori masih terus bermain sepak bola, hanya agar keluarganya tetap utuh. Kemudian di suatu hari, Hiyori bertemu dengan Karasu yang rupanya berada di satu akademi yang sama dengannya. Karasu memuji bakat dan gaya bermain Hiyori. Namun Karasu juga merasa kalau Hiyori tak punya passion saat di depan gawang. Hiyori sendiri tidak membantahnya. Hiyori memang tidak benar-benar mencintai sepak bola. Soalnya Hiyori bermain bola hanya untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya. Usai mendengarnya, Karasu lantas menyuruh Hiyori untuk menyingkirkan ekspektasi orang lain dan mulai mencari apa yang membuat hatinya bergejolak. Sebab kalau tidak, Hiyori hanya akan berjalan di tempat. Ya walau demikian, pada titik ini Hiyori masih tidak tahu kemana arah tujuan hidupnya. Sampai pada akhirnya Hiyori mendapat undangan dari Blue Lock dan memilih untuk terus bertahan di sana sebagai tempat pelarian dari kedua orang tuanya. Nah, balik lagi ke masa sekarang, Nes mendatangi Kaiser yang tengah melihat cuplikan permainan Isagi di pertandingan sebelumnya. Di sini Kaiser mengakui jika Isagi telah melampaui ekspektasinya. Walaupun awalnya Isagi terlihat biasa saja, tapi Kaiser sadar, semakin dihancurkan, Isagi malah semakin bersemangat seperti zombie. Terungkap, alasan Kaiser mau mengikuti Liga Neo Egois itu agar dirinya bisa keluar dari Munchen. Munchen sendiri merupakan klub yang berpusat pada Noah. Jadi jika Kaiser terus bertahan di sana, maka Kaiser akan sulit jadi bintang utama. Mengingat kini Isagi tengah menjadi sorotan dunia, Kaiser pun berencana untuk menghancurkan Isagi supaya namanya semakin meroket di pasar global. Sementara itu, Isagi sendiri kini tengah melatih fisiknya secara gila-gilaan. Isagi sadar jika fisiknya harus bisa menyamai level visi dan permainannya yang sudah level up. Pada saat istirahat, Isagi kemudian membicarakan metavision bersama Hiyori. Meski di sini Hiyori memuji perkembangan Isagi, namun Isagi sendiri merasa kalau sekarang dirinya belum bisa menang dari Kaiser. Isagi masih membutuhkan kepingan terakhir agar bisa mencetak gol dengan 100% tingkat keberhasilan. Sambil menyaksikan Raichi dan Igaguri yang berdebat, Isagi berpikir keras untuk menemukan kepingan barunya. Begitu sudah menemukannya, Isagi lantas berlari keluar dan menemui Kunigami yang sedang angkat beban. Kira-kira gebrakan apa yang akan Isagi lakukan kali ini? 5 hari kemudian, pertandingan antara Munchen dan Ubers pun tiba. Seperti biasa, Noah terlebih dulu mengumumkan starting line up untuk Munchen. Formasi yang digunakan sendiri masih 4-4-2. Overall daftar pemainnya juga masih sama dengan pertandingan sebelumnya. Namun di sini Raichi akhirnya berhasil tembus ke dalam skuad sebagai gelandang bertahan. Bisa kita lihat Raichi sangat kegirangan. Dengan penuh semangat Raichi bilang jika dia akan menghancurkan siapapun yang mencoba masuk ke dalam wilayahnya. Noah kemudian lanjut memberitahu kalau Ubers merupakan tim dengan pertahanan yang solid dan juga kuat. Oleh karena itu di pertandingan ini skill 1 lawan 1 mereka bakalan diuji. Lalu bagi siapapun yang sukses menghancurkan pertahanan Ubers, pemain tersebut berhak menjadi Raja Bastard Munchen. Setelah persiapan selesai, Munchen pun memasuki lapangan. Mereka kemudian disambut oleh para pemain Ubers yang udah sampai duluan. Di sini Ubers sendiri memakai formasi 3-5-1-1 dengan Baro sebagai ujung tombak permainan. Sebelum pertandingan dimulai, Baro mendatangi Isagi dan menyundul kepalanya secara tiba-tiba. Baro ingin memperlihatkan rambut barunya yang sudah diwarnai. Tak lupa Baro juga pamer harga pasarnya yang kini ada di harga 100 juta yen. 2 kali lipatnya di atas Isagi. Oke lah, kita sudahi basa-basinya dan langsung menuju ke pertandingannya.
Kick off dimulai dari sisi Munchen. Di sini Kaiser berhasil menusuk ke dalam pertahanan Ubers dengan memanfaatkan Ness sebagai umpan. Namun tak berselang lama, serangan kejutan Kaiser dihentikan oleh Lorenzo hanya dengan satu gerakan. Sambil menghitung harga dari setiap lawannya, Lorenzo mulai menari di lapangan memakai gaya dribble ala zombie yang sulit sekali untuk diprediksi. Tak hanya Lorenzo, pergerakan Uber secara keseluruhan sangat terorganisir dan juga disiplin. Lalu setelah back Munchen dibuat kewalahan, Lorenzo kemudian mengirim umpan pada Baró yang bergerak bebas sendirian. Untung saja di momen yang tepat, Inzaghi tiba-tiba muncul dan mencuri bola. Dari sana Inzaghi bersama Corona memainkan umpan 1-2 untuk serangan balik. Yuki Mia yang mencoba mengganggu, lantas Inzaghi manfaatkan sebagai tumbal. Kaiser sendiri tak bisa berbuat banyak karena tengah dimarking oleh Lorenzo. Sementara itu Inzaghi tahu kalau back Ubers berniat memperlambat temponya. Maka dari itu Inzaghi menyelinap masuk di antara Aiku dan juga Nico. Inzaghi pun berhasil lolos, namun tak lama Ness datang dan mencoba menghentikannya. Sayangnya Ness tidak tahu kalau Inzaghi kini punya senjata baru. Inzaghi kemudian secara mengejutkan melesatkan direct shot menggunakan kaki kiri. Gol pun tercipta dan Inzaghi sukses mencatatkan gol perdana di pertandingan ini sekaligus di Liga Neo Egois sebagai pemain Munchen. Nah, tendangan barusan Inzaghi pelajari dari Kunigami 5 hari yang lalu. Dan terungkap kalau di hari itu juga terjadi reuni singkat antara Inzaghi, Kunigami, Bachira, dan juga Chigiri. Permainan kembali berlanjut dari sisi Ubers. Ubers memulai permainan dengan tempo yang lambat. Inzaghi yang mampu membacanya lantas memutus aliran bola. Namun dalam sekejap Inzaghi dikepung dari 3 arah. Dan bola dari kakinya kembali dicuri oleh Nico. Dari sana Ubers lanjut menyerang hingga sampai ke area kotak penalti. Mereka terus mengoper bola dan mempermainkan back Munchen. Bahkan seorang Baró juga ikut ke dalam skema operan tersebut. Taktik ini sukses mengganggu pandangannya Gagamaru. Lalu saat Gagamaru sudah sepenuhnya dibuat lengah, Baró kemudian melesatkan tembakan mematikan yang sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Saking mematikannya tembakan barusan, Gagamaru sampai tidak bisa bergeming sama sekali. Di sini Inzaghi kemudian menganalisa mengapa gol barusan bisa terjadi. Selain karena taktik Ubers yang begitu rapi, Inzaghi sadar kalau tadi Baró tidak menembak berdasarkan keinginannya. Baró dengan sabar menunggu kiper lengah dulu. Visi Baró difokuskan hanya untuk melihat pergerakan kiper. Dan ya, penglihatan tersebut Inzaghi namai sebagai mata predator. Kebalikan dari metavision. Permainan kembali berlanjut dari sisi Munchen. Kaiser dan juga Ness memainkan umpan 1-2 serta umpan lambung untuk melewati Lorenzo. Sayangnya kombinasi mereka dipatahkan oleh sundulan Aryo. Pada saat Lorenzo sudah siap menyambut bola yang terbuang, Inzaghi dengan sigap mencuri bola. Namun tak berselang lama Nico muncul dan mentekal bola hingga keluar lapangan. Inzaghi tidak menyangka kalau Nico bisa mengantisipasinya. Dan ia terungkap kalau Nico juga bisa memakai metavision. Dari sini permainan menjadi semakin memanas. Karena begitu Grim melempar bola pada Ness, Kunigami yang sedari tadi enggak kelihatan tiba-tiba muncul dan merebut bola. Kunigami pun bergerak sendirian dan berhasil melewati satu musuh. Baik Inzaghi maupun Nico sama-sama bergerak ke titik di mana Kunigami akan menendang. Ketika Nico merasa sudah unggul, tanpa dia sadari fokusnya terhadap Inzaghi dan bola malah membuatnya lengah. Secara tiba-tiba Raichi muncul dan menahan tubuhnya Nico. Walhasil bola pun berhasil jadi miliknya Inzaghi. Dari sana Inzaghi berhasil melewati Aryu dengan bantuan Corona. Tapi sebelum bisa melesatkan tembakan, Inzaghi terlebih dulu dihadang oleh Aiku. Di momen ini juga Aiku terungkap bisa memakai metavision. Sama seperti dulu, Aiku mampu secara akurat menganalisa kemampuan tendangan kaki kirinya Inzaghi. Tak lama kemudian, Yuki Mia meminta bola dari seberang. Inzaghi yang sudah tak punya pilihan lain, mau tak mau harus mengoper. Tapi sebelum bola sampai, dalam sekejap Lorenzo muncul dan menutupi Yuki Mia. Nah, di tengah kekacauan tersebut, Kaiser kemudian melesat dari tengah lapangan dan mengambil bola yang terbebas. Sendo kemudian mencoba mentekel Kaiser.
Aiku bergerak dengan cepat untuk menutupi jalur tembakannya. Lalu Aryu juga menghantamnya dari belakang. Tapi ya itu semua sama sekali tak menghentikan Kaiser. Meski keseimbangannya sempat goyah, Kaiser masih bisa melesatkan Kaiser Impact lewat tendangan salto. Bola pun melesat dengan cepat melewati kaki Aiku dan masuk ke dalam gawang. Kedudukan kembali dipimpin oleh Munchen dengan skor 2-1. Dikala Kaiser sama sekali tak merayakan golnya, Nes berselebrasi dan memuji Kaiser secara berlebihan. Kaiser pun menyuruh Nes untuk menutup mulutnya. Meski barusan merupakan gol yang spektakuler, tapi bagi Kaiser itu tak lebih dari gol sampah. Soalnya yang dilakukannya hanyalah mengambil sisa-sisa dari peluang besar yang diciptakan Isagi. Kaiser mengaku jika dirinya tak bisa memaafkan dirinya sendiri karena sudah mencetak gol barusan. Sementara itu, Kurona, Sendo, dan juga kipernya Ubers mengalami cedera. Dari sini, kedua master langsung memasuki lapangan untuk menggantikan mereka. Munchen sama sekali tidak mengubah formasi. Di sisi lain, Ubers mengubah formasi mereka jadi 4-5-1, di mana Lorenzo dan Nico maju ke posisi tengah. Lalu Snoopy sendiri akan mengisi posisi gelandang bertahan. Oke lah, pertandingan kembali dimulai dari sisi Ubers. Kali ini Ubers langsung menancap gas dengan serangan bertempo cepat. Combo Nico dan Lorenzo berhasil ngacak-ngacak lini tengah Munchen. Walau Isagi hampir bisa mematikan serangan mereka, tak lama kemudian Snoopy datang dan menghentikan langkahnya Isagi. Di sini Noah tidak mau kalah dan mencoba menekan Snoopy. Tapi dengan segera Snoopy kembali melanjutkan bola pada Lorenzo dan juga Nico. Lalu begitu mendapatkan kembali bola, Snoopy menarik dua pemain Munchen dan lanjut mengirim crossing pada Baro. Baro pun langsung melesatkan tembakan, yang kemudian diblok oleh Isagi dan Kaiser. Bola yang terbuang kemudian didapatkan oleh Snoopy. Di sini Snoopy tak membuang waktu dan lanjut ke taktik berikutnya. Kali ini Ubers mencoba menyerang dari samping. Ketika semuanya sibuk mengantisipasi bola, Snoopy diam-diam menyelinap dari titik buta mereka semua. Walau sempat ditekan oleh Kaiser, tapi Snoopy tetap mampu menyambungkan bola dengan sundulannya. Bola kemudian berlabuh pada kakinya Nico. Noah pun datang untuk menghentikannya. Lalu Nico kembali meneruskan bola pada Baro. Untung saja sebelum Baro bisa menendang, Isagi masih sempat mentakal bola hingga keluar lapangan. Pada titik ini Munchen benar-benar kesulitan menahan gelombang serangan Ubers. Isagi saja sampai enggak menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Noah kemudian mendatangi Isagi sambil memberitahunya kalau Snoopy itu memasukkan jujutsu ke dalam gaya main bolanya. Meskipun Noah lebih unggul sebagai striker, tapi kalau berbicara soal pemain yang lebih komplit, Snoopy berada di atas dirinya. Karena untuk sekarang enggak ada yang bisa dilakukan, Noah menyuruh Isagi untuk sabar hingga Snoopy meninggalkan lapangan. Perkataan Noah justru memberi Isagi sebuah ide. Isagi kemudian berlari dan memberi tugas khusus kepada Raichi. Isagi ingin Raichi menjaga Snoopy dalam radius 2 meter supaya jumlah serangan Snoopy bisa dikurangi. Begitu pertandingan dimulai lagi, Raichi langsung menempel pada Snoopy. Di sini Raichi mati-matian membuat Snoopy agar tidak bebas. Berkat Raichi, pola serangan Snoopy sukses dipersempit, sehingga Isagi pun mampu mematikan serangannya Ubers. Namun ya sialnya, tak berselang lama Aiku datang dan kembali merebut bola. Aiku kemudian lanjut mengumpan pada Baro. Lalu dari depan gawang, Gagamaru memfokuskan pandangannya untuk membaca Baro yang tengah berduel dengan bek Munchen. Dan ya walaupun Baro lagi-lagi melesatkan tendangan yang membutakan Gagamaru, namun kali ini Gagamaru mampu menangkap bola dengan kedua tangannya. Giliran Munchen yang melakukan counter attack. Setelah Gagamaru melemparkan bola pada Isagi, Isagi lantas melancarkan serangan cepat bersama Noah dan juga Yukimiya. Noah sukses melewati dua pemain, tapi kemudian Aiku mentekalnya hingga tumbang. Bola kembali pada Isagi. Lalu Isagi mempercayakannya pada Yukimiya. Isagi lanjut bergerak melebar untuk meloloskan diri dari pertahanan Ubers. Lalu begitu Isagi sudah bebas, Yukimiya mengirimkan umpan lambung padanya. Sayangnya umpan tersebut terlalu lambat. Dan ya kesalahan kecil tersebut langsung dimakan oleh Snoopy.
Snoopy loncat dan berhasil memotong bola dengan sundulannya. Dari situ, Ubers kembali melakukan counter attack untuk yang ketiga kalinya. Pada saat Ubers memainkan umpan pendek, Isagi mundur sambil mengutuk kegagalannya yang barusan. Lalu gara-gara pertahanan Munchen yang belum siap, Ubers jadi lebih mudah membuat kekacauan di area kotak penalti. Sekali lagi pemain Ubers mencoba membutakan pandangan kiper untuk Baro. Pada saat Baro hendak menendang, Isagi lagi-lagi mencoba mentekelnya. Akan tetapi kali ini Baro memilih menghindar dan tak mengikuti strategi. Pada momen ini juga Baro terdiam sesaat sambil mengungkapkan kekecewaannya pada Snoopy. Berulang kali dirinya gagal dan dipermalukan. Jika saja barusan Baro mengikuti strategi Snoopy, maka tendangannya akan dihentikan oleh Isagi. Karena itu mulai sekarang Baro akan berhenti mengikuti strateginya Snoopy. Baro kemudian bergerak sendirian tanpa memperdulikan omongan rekan timnya. Ketika dihadang oleh dua pemain, Baro mengoparkan bola pada Aiku. Baro menyuruh Aiku dan yang lain untuk mengikuti setiap perintahnya. Walau terpaksa, para pemain Ubers tunduk di bawah kendalinya Baro. Dan hal tersebut membuat pola serangan yang tadinya teratur menjadi sulit untuk diprediksi. Baro mengakui jika tim buatan Snoopy itu kualitasnya elit. Namun justru karena sistem tersebut, Baro jadi terlalu nyaman dan tidak bisa merasakan tantangan. Setelah menerima kembali bola, Baro lanjut menggocek satu orang dan bersiap melesatkan tendangan. Isagi dan Kaisar kemudian datang untuk menghadangnya. Merespon hal tersebut, Baro lantas menyeret bola untuk menemukan ruang kosong. Lalu di tengah kesulitannya tersebut, Snoopy datang dan mencoba memanas-manasinya. Sembari mengambil ancang-ancang untuk menembak, Baro berkata kalau dirinya tidak hidup untuk masa depan yang sudah pasti. Dan meskipun suatu saat Baro tidak menjadi raja nomor 1 sekalipun, maka dirinya akan mati secara terhormat. Tembakan keras pun dilesatkan oleh Baro. Tembakan tersebut melesat dengan kencang melewati kakinya Isagi dan Kaiser. Lalu sebagai respon dari egonya Baro, Snoopy kemudian menahan Noah dan memberi jalan untuk bola. Dari situ bola masuk di antara kakinya Snoopy. Bola terus melaju dan tak bisa dibendung oleh Gagamaru, sehingga gol penyama kedudukan pun tercipta. Setelah berhasil membuat skor menjadi 2-2, Baro berselebrasi sambil berteriak. Lalu di sini kita juga sempat diperlihatkan masa lalu Snoopy bersama Mick, rekan seperjuangannya yang sudah tiada. Rupanya sampai sekarang Snoopy masih merasa bersalah karena tidak bisa mewujudkan impian mereka bersama-sama. Snoopy kemudian memuji Baro atas permainannya yang barusan. Namun Baro sendiri tidak peduli dengan penilaian tersebut. Di sini Baro bicara panjang lebar tentang rencana Snoopy untuk pensiun. Dan ya secara tak terduga, Baro meminta Snoopy untuk mengurungkan niatnya. Berkat perkataannya Baro, api dalam diri Snoopy kembali menyala. Snoopy membatalkan keputusannya untuk pensiun dan akan terus bermain bola demi menjadi pemain terbaik di dunia. Dikala para pemain Ubers bersorak atas keputusannya Snoopy, Isagi sendiri merasa sangat frustasi dengan situasinya saat ini. Lalu begitu waktu para main master habis, Ubers kembali memasukkan Sendo. Sedangkan Munchen awalnya mau memasukkan Kiora, dikarenakan Corona masih cedera. Nah, keputusan tersebut ditentang oleh Isagi. Menurut Isagi, menurunkan Kiora tak akan membuat Munchen menang dari Ubers. Untuk saat ini mereka butuh playmaker yang bisa mengubah alur permainan. Dan karena itu Isagi meminta Noah agar memainkan Hiyori. Permintaan tersebut kemudian ditolak oleh Noah karena tidak sejalan dengan filosofi Munchen yang mengandalkan logika. Namun Hiyori juga ikut menjelaskan kalau sekarang hanya dialah pemain yang mampu mengimbangi visi dan permainannya Isagi. Hiyori yakin jika dirinya bisa mengikuti serta mengurangi beban Isagi di lapangan. Lalu sambil melepas jaketnya, Hiyori meminta Noah agar segera menurunkannya. Setelah melihat keseriusannya Hiyori, Noah pun mau menuruti keinginannya. Noah mengizinkan Hiyori bermain, tapi dengan syarat jika sampai Isagi dan Hiyori gagal, mereka berdua akan dicoret dari starting line up. Selain itu, di sini Noah juga berjanji pada Kiora
Kalau di pertandingan selanjutnya, dia akan mendapatkan menit bermain. Tentu dari sini tensi pertandingan jadi semakin memanas, mengingat gol selanjutnya akan menentukan kemenangan. Setelah kedua tim mengambil istirahat sejenak, putaran terakhir pertandingan pun dimulai oleh Munchen. Di sini Kaiser langsung berhadapan dengan Barok yang masih berapi-api. Meski begitu, berkat pengorbanannya Ness, Kaiser mampu menusuk ke dalam jantung pertahanan Ubers. Setelah melewati satu pemain, Kaiser Impact pun dilesatkan ke arah sudut gawang. Sayangnya Lorenzo berhasil menepis bola dengan kepalanya. Di sini Isagi sudah bersiap di tempat bola akan jatuh. Namun Aiku terlebih dulu memotong bola ketika masih ada di udara. Hiyori kemudian berlari menuju bola yang terbuang. Sebelum Hiyori bisa menggapai bola, Barok tiba-tiba muncul sambil menahan tubuhnya. Lalu dari sisi lain, Nico melesat dan sukses mengamankan bola. Dari situ, Ubers kembali melancarkan serangan balik dengan tempo cepat. Walau belum sepenuhnya bisa beradaptasi, tapi Hiyori akhirnya bisa merasakan betapa serunya bermain bola di level yang jauh lebih tinggi. Bagi Hiyori, ekspektasi yang Isagi berikan padanya bukanlah beban. Malah di sini Hiyori ingin jadi kunci yang membuka seluruh potensinya Isagi. Hiyori mulai memfokuskan diri sambil menerawang lapangan memakai Metavision. Sementara itu, setelah berhasil menarik Isagi dan juga Kaiser, Lorenzo lanjut mengirim bola pada Barok. Lalu pada saat yang tepat, Hiyori muncul dan sukses mengamankan bola. Munchen pun mendapat peluang serangan balik. Duet Isagi dan Hiyori sukses mengacak-ngacak para pemain Ubers. Di sini Hiyori juga mempertontonkan ribalnya yang cepat dan efisien. Begitu Isagi sudah menemukan posisi, Hiyori langsung mengirim umpan indahnya. Meskipun Aiku dan Lorenzo berusaha menjegal, Isagi dengan tenang mengontrol bola ke sisi yang lain. Tapi sialnya Kaiser tiba-tiba datang dan mencoba merebut bola. Di sini Kaiser dan Isagi menendang bola secara bersamaan dengan senjata mereka masing-masing. Putaran bola jadi tak terkendali sehingga Barok masih sanggup membloknya. Bola yang terbuang lanjut dipantulkan sundulan Aryu. Bola liar kemudian diperebutkan Kaiser dan juga Aiku. Lalu di tengah duel tersebut, Isagi masuk dan mengoperkan bola pada Hiyori. Isagi kembali memberi kepercayaan penuh pada Hiyori. Namun pada saat mau mengatur ulang serangan, Hiyori tiba-tiba dihantui oleh keraguan dari masa lalunya. Hiyori tenggelam dalam pikirannya hingga tak mampu mendengar teriakan Isagi yang meminta bola. Hiyori teringat perkataan Ego dan juga Karasu soal kepercayaan diri. Lalu dari sana Hiyori mendadak jadi termotivasi untuk berjuang sendirian. Alih-alih mengoper, Hiyori memilih untuk melesatkan tembakan. Sayang sekali tembakan Hiyori masih bisa disapu oleh Sendo. Seketika motivasi dalam diri Hiyori hancur dalam sekejap. Bagi Hiyori sepak bola seakan sudah berakhir. Namun pada saat yang sama Isagi justru menemukan kepingan formula kemenangannya dari permainan Hiyori barusan. Di sini Isagi lantas berteriak dan meminta Hiyori melakukannya sekali lagi. Begitu serangan balik Ubers dimulai, Isagi mundur dan menyuruh Hiyori mengamuk tanpa memikirkan apapun. Munchen berusaha mati-matian membendung serangan cepatnya Ubers. Kali ini Ubers seakan tidak diberi sedikit pun ruang longgar. Alhasil tendangan Barok bisa dengan mudah Gagamaru selamatkan. Situasi kembali berbalik setelah Gagamaru melempar bola ke tengah lapangan. Bola berhasil diamankan oleh Hiyori. Dan ya dari sana duet Isagi Hiyori menggila sekali lagi. Tiki-taka dimainkan untuk melewati Nico dan Lorenzo. Gocekan licin Hiyori sukses mempermainkan dua pemain Ubers. Permainan Hiyori semakin mendominasi di lini tengah. Namun Hiyori sempat bingung ketika melihat Isagi yang tiba-tiba berhenti. Pada saat itu juga Hiyori teringat kembali instruksi Isagi yang menyuruhnya menggila tanpa melihat dan memikirkan apapun. Di tengah kekacauan yang tengah melanda pertahanan Ubers, Hiyori dan Isagi kembali membuat pergerakan. Hiyori berhasil melewati Nico dengan gocekannya. Lalu tak hanya sampai di sana, Hiyori juga sukses menipu Lorenzo yang berniat mentekel bola. Barok kemudian muncul dan mencoba menutupi areanya Hiyori. Namun itu sudah terlambat. Karena sejak tadi Hiyori sudah bisa melihat Isagi mencetak gol.
Isagi pun tiba-tiba melesat dan melewati para pemain dari titik buta mereka. Pada momen ini, Isagi maupun Hiyori bergerak tanpa melihat satu sama lain. Pergerakan keduanya seakan terhubung melalui pikiran mereka. Hiyori kemudian mengirim umpan cantik ke tempat yang Isagi inginkan. Lalu Isagi yang sudah tak dijaga siapapun, akhirnya bisa melesatkan tembakan yang membawa Munchen menuju kemenangan. Gol spektakuler pun tercipta. Dan ya, dengan demikian Munchen berhasil menaklukkan Ubers dengan skor akhir 3-2. Semua orang dibuat takjub serta tak percaya dengan permainan Isagi dan Hiyori barusan. Baro tampak sangat frustasi atas kekalahannya, sedangkan Kaiser berteriak untuk melampiaskan amarahnya. Setelah berselebrasi, Isagi berterima kasih pada Hiyori yang sudah mau menuruti permintaan egoisnya. Hiyori juga berterima kasih soalnya Isagi sudah membangkitkan gairah sepak bolanya. Sebenarnya Hiyori berencana untuk berhenti main bola setelah pertandingan ini. Namun setelah menjadi bagian dari golnya Isagi barusan, Hiyori jadi punya semangat baru. Sekarang Hiyori ingin jadi pemain yang bisa menghasilkan striker terbaik melalui gagasan dan juga operan cantiknya. Sementara itu di lapangan lain juga tengah berlangsung pertandingan antara PXG melawan Man City. Di sini kita mendapat cuplikan tendangan indahnya Rin yang sukses membawa PXG memenangkan pertandingan. Selain itu Rin juga berhasil mencatatkan hat-trick ke gawangnya Man City. Tak lama setelah pertandingan ke-5 dan ke-6 selesai, Blue Lock langsung mengumumkan 29 daftar pemain yang mendapatkan penawaran. Ada beberapa pemain yang baru mendapatkan penawaran. Ada juga yang harga penawarannya meningkat. Tapi ada juga yang harga penawarannya menurun. Hal itu terjadi kepada Nagi dan Reo yang performanya hancur saat melawan PXG. Untuk posisi 6 dan 5 diisi oleh Kunigami dan Chigiri dengan penawaran 50 juta yen. Di posisi 4 ada Bachira dengan 66 juta yen. Lalu ada Baro yang turun ke posisi 3 dengan 130 juta yen. Kemudian di posisi kedua kita punya Isagi dengan 150 juta yen. Penawaran Isagi naik 3 kali lipat berkat brace yang dia cetak sebelumnya. Dan ya, untuk posisi pertama kini ditempati oleh Rin yang baru saja mencetak hat-trick. Rin punya penawaran tertinggi dengan nilai 180 juta yen. Sebagai catatan, Rin masih punya 2 laga lagi yang masih belum dimainkan. Di luar dari pemain Blue Lock, Kaiser mendapat penawaran baru dari Real dengan harga 320 juta yen. Meskipun itu merupakan salah satu tujuannya, tapi Kaiser sendiri justru malah tidak senang dengan penawaran tersebut. Bagi Kaiser sekarang dirinya hanyalah sampah yang lebih rendah dari Isagi. Di sisi lain, Isagi belum puas dengan posisinya sekarang dan masih panas untuk mengincar posisi pertama. Laga antara Munchen dan PXG selanjutnya akan menentukan siapa yang akan berdiri di puncak Liga Neo Egois. Oke, sampai di sana saja pertandingan antara Munchen dan juga Ubers. Bagi gua ini merupakan pertandingan yang seru, lebih taktikal dibandingkan pertandingan sebelumnya. Dan ya, banyak sekali momen keren yang tercipta. Favorit gua waktu Baro menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Kalau kalian sendiri suka momen yang mana? Ya udah, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian mau kirim dukungan lebih, bisa kirim lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Jangan lupa buat tinggalkan kritik dan saran di bawah. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.